warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah sebagai coach dan Bu Erma Widiawati sebagai coach. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Ibu Nur Azizah. Selamat sore. Selamat sore juga. Ibu Erma sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Nur Azizah? Sehat juga? Alhamdulillah Ibu Erma sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Hari ini kita mau ngobrol apa ya Bu Erma? Hari ini saya pengen ngobrolkan itu Bu, salah satu murid saya yang di kelas itu ada anak yang sebut nama nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Namanya Raffi, dia itu perilakunya kurang baik Bu ketika di dalam kelas itu. Itu yang mau saya obrolin. Jadi hari ini Bu Erma itu mau ngobrolin tentang anak ibu yang bernama Raffi yang dimana di dalam kelas itu perilakunya kurang baik seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Ya baik. Dari kemudian dari yang diobrolin kita nanti itu tujuannya apa Bu? Apa yang ingin kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya adalah saya mendapatkan solusi. Sebenarnya saya itu pengen membantu murid saya itu agar bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu tujuan saya. Jadi mendapatkan solusi agar anak tersebut menjadi lebih baik. Seperti itu, Bu. Baik Bu Erma. Kalau boleh saya tahu, perilaku yang tidak baik yang dilakukan Raffi itu seperti apa ya Bu contohnya? Ya, dia itu sering datangnya terlambat, kemudian sering membolos, dan bahkan yang lebih parah lagi itu dia bukan hanya membolos sendirian tetapi mengajak teman-temannya ikut membolos juga. Kemudian kalau di dalam kelas itu dengan teman atau dengan guru itu kadang kata-katanya itu kurang sopan kalau diucapkan, dan dalam pelajaran pun dia sebenarnya kurang respon dalam menanggapi pelajaran. Jadi nilainya juga rendah saat ini. Oh ya, kalau saya tangkap dari keluhan Ibu Erma tadi, percakapan kita hari ini ya Bu, berarti Raffi itu memang berarti tidak baiknya itu karena dia sering terlambat, kemudian bicaranya yang kurang baik, kemudian yang paling berisiko itu adalah dia itu bisa mengajak teman-temannya menjadi tidak baik juga. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali. Baik, kalau di level 10. Nah, kalau di level 10 itu, terus harapannya Bu Erma itu yang baik itu seperti apa ya? Ya, kalau ukuran baik itu menurut saya ya dia mau datang tepat waktu pagi itu, jadi ketika guru masuk itu anak itu sudah ada di kelas, ataupun ketika pergantian jam anak itu sudah ada di kelas, itu harapannya. Kemudian dia juga sopan, kemudian merespon kegiatan pembelajaran, dan yang pasti tidak membolos saat pelajaran ataupun saat istirahat. Biasanya anak tersebut ketika istirahat siang itu biasanya tidak kembali ke kelas lagi. Jadi terkadang teman-temannya itu yang malah harus mencari gitu. Terkadang sampai di warung, atau kadang Bapak Satpam juga ikut membantu untuk mencari anak tersebut, ternyata ada di warung dekat sekolah. Jadi itu modusnya dia. Ya, baik Bu. Nah, jadi yang baik itu misalnya angka 10 ya Bu, di rating 10. Kemudian Raffi itu sekarang itu ada di posisi mana ya Bu ya? Ya, kalau menurut saya sekarang mungkin di 4 lah. 4 lah, iya. 4 ya Bu ya. Iya, Baik Bu. Oke. Nah, kalau misalnya yang baik itu tidak terlambat, kemudian berkata-katanya itu yang baik, kemudian tidak bisa mempengaruhi teman-temannya, mengajak bolos atau apa, berarti ibu itu ingin berada di level berapa sih level itu?
Ya kalau maunya saya itu paling tidak ada di level 7 Bu. Itu harapan saya, ada di level 7. Oke, baik Bu Erma. Jadi idealnya menurut Bu Erma itu ada di level 7, di mana Raffi itu setidaknya tidak terlambat di kelas, kemudian fokus dalam belajar, kemudian dia memiliki apa? Dia mengurangi kata-kata yang kurang baik, kemudian tidak mempengaruhi teman. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, Ya. meskipun pada akhirnya maksud saya level 7 itu dia tidak pinter-pinter amat gitu loh, dalam arti bukan nilainya menjadi bagus itu enggak, tetapi saya harapkan perilakunya itu yang baik dan nanti harapannya kalau misalnya dia itu perilakunya baik, itu nanti maka dia akan mau memperhatikan saat pelajaran, kemudian tidak membolos, otomatis harapannya nanti nilainya juga akan baik karena dia aktif dalam kegiatan pembelajaran, mau mendengarkan guru yang menerangkan seperti itu. Ya. Yang saya tangkap dari Bu Erma itu adalah setidaknya Raffi itu berperilaku baik terlebih dahulu seperti itu ya Bu. Dengan berperilaku baik, harapannya nanti dia akan juga fokus di sekolah, di kelas, kemudian dia mampu menjadi anak yang pintar ya Bu ya, setidaknya Ya, seperti itu. Ya. harapannya ke depan. Terus apa yang ingin Ibu lakukan setidaknya untuk awal-awal ini, apa yang ingin Ibu Irma lakukan untuk mengatasi masalah si Raffi itu? Kalau yang selama ini sudah saya lakukan baru proses saya mengingatkan Bu, menasihati seperti itu saja. Jadi ketika misalnya anak itu tidak ada di dalam kelas, kemudian saya menyampaikan di grup Bapak Ibu guru, menginformasikan jika anak ini tidak masuk kembali setelah istirahat, maka biasanya akan dari Pak Satpam itu yang mencari ke sekitar sekolah itu nanti, kemudian setelah dia masuk ke kelas, itu saya hanya menasehatinya untuk sampai saat ini. Jadi ketika dia mengobrol di dalam kelas, kemudian dia berkata kurang sopan di dalam kelas, datang terlambat itu saya sampai saat ini hanya masih menasehatinya saja, mengingatkannya saja, mengingatkan kesepakatan kelas karena kita sudah membuat kesepakatan kelas di situ akan tetapi sampai saat ini belum ada perubahan. Jadi masih datangnya terlambat, kemudian terkadang masih tidak kembali lagi ke sekolah setelah istirahat, jadi dia membolos dan terkadang juga perbuatan kata-katanya itu kurang sopan, makanya teman-temannya Iya. itu banyak yang tidak suka dalam arti dia itu di sekolah itu kadang dijauhi temannya satu kelas, bahkan kadang yang gengnya itu teman satu kelompok yang untuk bolos itu ada juga yang dari kelas lain, bukan hanya dari di kelasnya sendiri malah nggak ada itu. Justru temannya yang membolos, diajak dia membolos itu dari kelas yang lain. Ya, Bu. Baik, Bu. Dan kalau dari baik, Bu, tadi Ibu menasehati, kemudian berarti secara dari hati ke hati ya, Bu ya. Dari Iya, hati ke hati ya. Ya, baik. Dan kalau dari pengamatan Bu Erma sendiri, ketika si Raffi itu diajak komunikasi, kemudian dinasehati, itu menurut Bu Erma seperti apa? ketika Tanggapan dari Raffi itu seperti apa, Bu? kalau tanggapannya ketika kita ajak berkomunikasi itu baik, Bu. Jadi ketika kita sampaikan, Mas, kamu tahu nggak kalau kamu melakukan perbuatan hal ini benar atau salah? Dia bilang salah, Bu. Dia itu tahu kalau dia itu salah gitu loh. Jadi saya sudah mencoba juga untuk menerapkan restitusi. Iya. Restitusi jadi berusaha menanyakan sendiri, eh, kemudian dia menyadarkan dia kalau memang itu memang perbuatan yang salah. Dia tahu kalau dia itu melanggar peraturan, dia tahu kalau misalnya dia itu terlambat bolos itu juga dia melanggar peraturan sekolah. Kemudian dia tahu seperti itu akan tetapi
masih belum juga untuk mungkin motivasi intrinsiknya untuk dia mengikuti pelajaran dia betul-betul itu mungkin tidak ada. Karena begini Bu, jadi siswa kami itu ada yang termasuk dia itu sudah mendapatkan sekolah. Jadi untuk mendapatkan sekolah SMA atau SMK itu ada sekolah itu yang hanya mensyaratkan nilai rapot, dan itu anak itu juga salah satu yang termasuk sudah kemarin pinjam rapot ke wali kelasnya, dipinjam kemudian difotokopi. Saya tanyakan karena waktu itu saya juga pas berada di ruang guru, saya tanya untuk apa Mas, terus kemudian dia menjawab mau mendaftar sekolah Bu, katanya seperti itu. Jadi tidak setelah kegiatan ujian selesai, tapi saat ini anak-anak itu sudah pada mendapatkan sekolah. Jadi mungkin motivasi intrinsiknya untuk dia mengikuti pelajaran itu berkurang. Baik Bu, jadi memang karena ya tadi di kelas ya Bu ya, di kelas dengan apa yang dilakukan Raffi, sehingga dalam kemampuan akademiknya juga belum ya Bu ya, apalagi mengingat teman-temannya juga sudah mulai mendaftar di SMA, padahal padahal rapot itu kan juga dari kemampuan akademik seperti itu ya Bu ya, tetapi Iya. apalah daya Raffi gitu. Nah, dalam bayangan Bu Irma sendiri, bagaimana ke depannya untuk mengatasi si Raffi ini Bu? Ya, itulah yang saya bingung Bu sebenarnya. Nah, mungkin yang bisa saya lakukan dalam jangka dekat ini adalah yang pertama saya akan menyampaikan ke wali kelas keluhan-keluhan saya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin saya akan menyampaikan ke guru BK agar lebih fokus lagi untuk menangani kasus tersebut. Kemudian mungkin yang bisa saya lakukan lagi adalah menghubungi orang tuanya. Cuman masalahnya gini Bu, anak itu di sini itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Jadi dia itu tinggalnya di Jogja itu dengan simbahnya. Jadi simbahnya pun sudah tua, kemudian dia tidak pegang HP juga. Jadi kalau misalnya mau mengkomunikasikan cucunya yang membolos itu kita harus ke sana gitu loh. Tidak bisa kemudian kita telepon. Kalau yang bisa kita telepon ya orang tuanya, cuman orang tuanya itu tidak satu rumah, di luar kota posisinya. Seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu. Ya, cukup kompleks ya Bu kondisi si Raffi itu, di mana memang kondisi orang tuanya juga di sini pun kurang mendukung ya Bu ya, sehingga motivasi intrinsik pun juga berkurang dalam diri Raffi. Nah, dari langkah-langkah Ibu tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang mana Bu, yang kira-kira itu dalam waktu dekat ini bisa dilakukan oleh Ibu Irma? Yang jelas yang menyampaikan ke wali kelas dan guru BK itu Bu yang dalam jangka dekat ini, mungkin dalam 1 minggu inilah rencananya saya sampaikan itu. Berarti dalam jangka waktu dekat ini ya Bu ya. Kira-kira kapan ya Bu itu Bu? Kira-kira kapan Bu itu? Yang mohon maaf ini agak terputus, gimana Bu? Oh ya. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan menyampaikannya ke BP itu Bu? Oh, untuk ke wali kelas dan guru BK besok insya Allah sudah saya sampaikan, biar nanti untuk wali kelas dan guru BK-nya yang menindaklanjuti, melanjutkan untuk menghubungi mungkin ke orang tuanya biar ada solusi dari orang tuanya mau gimana, atau ke simbahnya itu biar juga tahu kondisi cucunya di sekolah seperti itu. Harapannya kita bisa menindaklanjuti untuk home visit ke sana. Baik Bu Erma, hari ini kita sudah ngobrol banyak. Nah, kira-kira apa yang didapatkan dari obrolan kita ya Bu ya? Ini terputus, suaranya saya nggak dengar Bu, gimana? Bu Erma,
kita kan hari ini sudah ngobrol banyak ya Bu Erma. Nah, yang didapatkan dari obrolan kita hari ini apa ya Bu menurut Bu Erma? Yang di obrolan hari ini Iya Bu. itu yang ya karena agak putus-putus saya mendengarnya. Ya, Iya, betul betul. saya merasa senang saya mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya yang saya memang bingung karena untuk menghadapi anak tersebut saya sudah merasa tidak mudah itu. Jadi selama ini saya agak bingung untuk menghadapi dan hari ini saya merasa agak lega. Mudah-mudahan nanti yang saya harapkan itu akan terlaksana ke depannya. Baik Bu Erma, terima kasih. Saya tunggu ya Bu apa untuk minggu-minggu ini. Terima kasih atas obrolan kita hari ini. Semangat buat Bu Erma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang saya lakukan dengan Ibu Erma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.